Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya, kasih yang tidak retorika, ya. Dan tentu saja orang-orang yang hidupnya selalu berdiakonia, bermarturianya itu enggak retorika, enggak kebanyakan alasan. Makanya tipsnya supaya Anda bisa adalah sangkal diri pikul salib. Ya, kalau nggak sangkal pikul salib, Anda dijamin gagal. Dijamin Anda akan gagal. Diakonia Anda kan hanya retorika belaka, ujung-ujungnya ribut, ya, ujung-ujungnya sirik-sirikan, dengki-dengkian. Ketika Anda bermarturia, ujung-ujungnya Anda cari nama buat sendiri. Ya, akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu sia-sia yang Anda lakukan itu. Diakonianya Anda enggak naik ke hadirat Tuhan, marturianya Anda pun tumpul. Ya, orang-orang yang Anda injili itu enggak berbuah, ya. Nah, orang-orang yang Anda injili itu ya cuman jadi Kristen saja terus ya sudah. So what kalau sudah begitu, ya. Karena Anda tidak mau sangkal diri pikul salib, hidupmu tidak mau berbuah, hidupmu nggak jadi teladan, orang nggak bisa meneladani hidupmu. Bagaimana orang mau meneladani hidupmu, kamu nggak pernah sangkal diri pikul salib. Ya, satu-satunya cara hanya sangkal diri pikul salib, nggak ada cara lain. Ya, nah hari ini kita belajar tentang Saul dan Saulus. Ya, kata Saul itu artinya bertanya, ya, bertanya-tanya atau bertanya. Ya, orang-orang yang hidupnya sangat benar-benar pragmatis, ya, pragmatis dan praktis orangnya. Enggak kebanyakan retorika. Iya, iya, enggak nih. Saul walaupun anak orang kaya, orang terhormat di sukunya ya maksudnya, tetapi ia bukan orang yang terlalu pemimpi begitu, enggak ya. Seorang yang pragmatis, seorang yang realistis dia itu. Jangan ngawur, Pak. Waktu dia mau diangkat jadi raja, dia ngomong sama si Samuel, jangan ngawur, Pak. Saya ini sukunya paling kecil. Waktu itu suku Benyamin paling sekitar 10.000 atau 15 ribuan saja ya. Karena kan baru perang habis-habisan kan. Baru dibasmi habis-habisan suku Benyamin. Sedangkan suku-suku lain itu sudah ratusan ribu. Ya, sudah ratusan ribu. Jadi mereka itu suku yang paling kecil Benyamin itu di zamannya Raja Saul itu. Nah, dia orangnya pragmatis, praktis. Udahlah, kita hidupnya gini aja, jalanin aja lah, nggak usah kebanyakan inilah. Orangnya praktis, bagus ya. Orang yang praktis itu nggak mau retorika dia, nggak mau pura-pura. Iya iya, enggak deh, ya. Nah, Saulus juga sama. Apa bedanya Saul sama Saulus? Karena Saul itu hidup di zaman Ibrani, Saulus hidup di zaman Roma, di mana bahasa Yunani itu digunakan sehingga di belakangnya harus dikasih nama us. Ya, Yesus, Marius kalau perempuan jadi Maria, laki-laki Marius. Yosefus kalau laki-laki Yosefus, kalau perempuan Yosefa. Ya, Theodorus kalau perempuan jadi Theodora. Nah, itu sama ya. Maka Saul jadi Saulus. Yesua itu perempuan. Makanya nggak bisa dipakai buat Yesus karena Yesus laki-laki. Makanya jadi Yesus. Begitu ya. Itu aturan dalam gramatikal orang Yunani. Sama kalau Anda bilang ada namanya orang ya kan, misalnya namanya apa namanya Sukarni. Nah, ini harusnya perempuan nih. Nah, tapi ada laki-laki namanya Sukarni ya, saya kaget juga itu ternyata di Jawa. Soekarno itu laki-laki. Suharti itu perempuan, Soeharto itu laki-laki. Nah, itu contoh begitu ya, contohnya seperti itu. Nah, di zamannya Yunani juga sama seperti itu. Makanya Saulus nggak bisa cuma Saul saja, harus ada usnya di belakangnya untuk menunjukkan laki-laki. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam di dalam dalam skenarionya Samuel dengan cerita Saulus ini, cerita Raja Saul ini ya, waktu itu belum jadi raja. Samuel itu disebut dengan Roeh ya. Roeh itu orang yang visioner, pelihat. Jadi dari zaman hakim-hakim sampai dengan zaman Samuel, ya mereka itu orang-orang yang punya keahlian kayak Deborah apa segala itu disebut dengan roh pelihat, orang yang visioner, dia lihat jauh ke depan.
Ya, orang-orang visioner. Orang-orang visioner tentu saja akan bertolak belakang dengan orang-orang yang pragmatis. Orang visioner itu kayak saya itu ya, visioner. Saya akan melihat nanti begini. Orang-orang pragmatis, istri saya. Waduh, kita berantem kalau udah begitu. Orang yang visioner itu dia lihat jauh ke depan. Sejauh yang dia bisa lihat. Ya, dia punya visi. Nah, orang-orang pragmatis dia nggak mau. Udahlah, jangan macam-macam lu belagu. Ini aja udah, ini aja belum kelar, baru mau lihat mau ke sana kemari lagi. Ini kelarin dulu. Nah, itulah pragmatis. Nah, Saul ketemu sama Samuel, cocok ya. Wah, cocok berantemnya. Yang satu orangnya pragmatis, yang satu orangnya visioner, ya. Si Saul orangnya pragmatis, ya. Pragmatis. Udah apa adanya deh, gini aja deh, kita jalanin yang ada aja dulu. Begitu ya. Samuel orangnya visioner, vision. Nah, kemudian namanya diganti menjadi navigator tuh, orang yang punya petunjuk, ya. Tadinya orang visioner. Nah, kemudian dimulai zaman Samuel namanya diganti dengan navi, orang yang punya petunjuk. Karena memberi petunjuk dia kan. Tetapi aslinya dia sebut dengan visioner, orang yang visioner. Mari kita pergi kepada orang yang punya vision, yang visioner itu, ya. Maka si orang pragmatis ini pergi, dia nggak suka pergi ke orang-orang begini, nanya-nanya begitu. Orang-orang pragmatis itu nggak suka lihat-lihat horoskop apa, nggak suka ya. Buat apa terus gitu, jalanin aja sekarang. Kalau orang visioner itu, wah dia akan jadi segala macam, segala segala kemungkinan yang ada buat mengamankan visinya dia itu tadi ya. Dia punya visi depan, ya kan, kita akan menjadi begini, kita akan bikin begini, dan dia bikin bagaimana caranya untuk bisa mengawal visinya itu, mengerami visinya. Orang pragmatis nggak mau, ya. Nah, kita sekarang lihat bagaimana orang yang pragmatis ketemu dengan orang visioner di dalam diri Saulus. Saulus itu adalah orang yang pragmatis, ya. Dia kolerik, pragmatis, itu pemimpin sejati itu, kolerik, pragmatis, ya. Kolerik dan flegmatik. Itu pemimpin sejati. Fokus dengan tujuan. Wah, dia itu nggak butuh seks. Wah, nggak butuh seks. Dia bisa kendalikan libidonya, dia nggak urusan. Ada orang-orang bisa, jadi Anda jangan bilang nggak percaya. Bisa ada ya. Orang-orang kolerik flegmatik itu orang yang bisa menyingkirkan libidonya dia. Dia pokoknya fokusnya kerja. Dia lagi kerjaan apa? Pelayanan. Jadi pelayanan. Dia kerjanya apa? Jadi rampok. Ya jadi rampok. Dia kerjanya apa? Jadi pejabat. Ya jadi pejabat. Fokus hidupnya itu didedikasikan untuk kerjaannya dia. Nah, itu orang-orang kolerik flegmatik ya. Nah, nanti Anda kan manusia itu ada 4 karakter itu ya secara umum ya dalam psikologis itu kan, yang ekstrovert dan introvert. Yang ekstrovert dibagi 2. Ekstrovert itu yang temperamental itu ya, yaitu orang sanguin dan orang kolerik. Kalau yang introvert itu ada melankolis dan flegmatik. Nah, yang repot kalau sanguin melankolis ya, sudah dia seneng janji-janji, wah, seneng tebar pesona, tapi dia gampang patah, melankolis. Nanti kalau apa dikit tersinggungan, perasa, mundur, mutung, begitu ya. Orang-orang sanguin ini orang-orang yang biasanya jadi aktor, pemain drama. Nah, itu orang-orang sanguin tuh. Orang-orang melankolis, ini orang-orang biasanya seniman-seniman, itu orang-orang melankolis itu ya. Bisa nggak berubah? Bisa, dengan proses kehidupan. Apakah sanguin jelek? Tidak. Karena orang sanguin ini orang yang romantis. Orang kolerik tuh disuruh bilang I love you sama istrinya nggak mau tuh. I love you. Tak lap tenan ceraimu. I love you, I love you. Nggak mau orang kolerik ini. Orang sanguin ini ya bisa. Ya, saya terlahir dengan sanguin ya. Saya terlahir dengan watak sanguin. Tetapi proses kehidupan membuat saya jadi kolerik. Bisa ya. Jadi saya tetap romantis. Tanya anak kalau nggak percaya. Tapi orang bisa berubah ya, proses ya, sehingga saya tetap masih ada sisa romantisnya. Udah gitu saya seniman pula kan, nah, bisa ya orang bisa berubah. Cuman saya nggak mau jadi orang flegmatik karena pelit. Saya cukup jadi orang kolerik saja. Saya hanya membutuhkan satu sifat kolerik, fokus dengan tujuan. Dan itu yang sedang saya lakukan ya, kita sekarang ini dengan tujuan kita. Nah, balik lagi ya ke orang flegmatik dan kolerik ini. Si Saul, Raja Saul ini dia orang yang flegmatik, pragmatis dia. Apa adanya, nggak mau retorika. Memang hidupnya nggak penuh dengan retorika. Sehingga waktu dia mau dijadikan raja, dia kabur, sembunyi, dia nggak mau. Raja. Dia tahu kalau dia jadi raja, dia diperalat sama umatnya.
Dia ngerti kalau dia jadi raja nggak enak. Dia akan diperalat sama umatnya. Kalau lo suruh perang, dia suruh mati dulu, ya kan? Makanya waktu perang sama Goliat dia sembunyi kan, nggak mau kan, enak aja lu kurang asal lu suruh saya perang. Suruh sana aja karena dia orang flekmatik, kolerik flekmatik si Raja Saul ini kan. Enggak, karena suruh orang lain aja enak aja gue suruh mati. Dia begitu ya. Itu biasa itu, ya biasa itu. Nah, dia orang pragmatis, dia nggak mau jadi raja. Dia tahu karena ketika menjadi raja Israel, dia tuh bukan untuk dielu-elukan, tapi disuruh mati. Mau dikorbanin sama rakyat Israel buat maju perang. Makanya Saul nggak mau, enak begini aja di rumah jadi anak papa, anak mama. Dia bilang, saya kerja, ya saya bertani, saya jadi orang kaya. Di rumah kalau perang ya udah. Kalau memang harus bayar upeti, saya kaya, bayar upeti aja, nggak apa-apa. Ya, ketemu sama Samuel, visioner. Enggak, kamu nanti akan menjadi raja. Mampus dah. Enggak semua orang berambisi demikian ya. Ya harus kita harus terima. Jadi jangan pernah menuduh orang punya ambisi selalu. Enggak ya. Enggak semua orang punya ambisi loh. Ya, apalagi kalau orang-orang flekmatik itu kalau ditanya cita-citamu apa? Bisa makan aja udah bagus. Bisa kawin aja bagus. Ya kan? Nggak mau ditanya cita-citanya apa. Oh, nanti kamu kalau nah, enggak, itu orang yang pragmatis, orang yang realistis. Nah, sekarang kita melihat jiwa yang pragmatis realistis itu di dalam hidupnya seorang Rasul Paulus. Saulus itu kan kemudian diganti nama jadi Paulus kan, di Kisah Rasul 15, di Kisah Rasul 13, sorry ya. Kisah Rasul 13 itu ganti nama jadi Paulus. Nah, si Paulus ini dia jalan menjadi orang yang kolerik, flekmatik, dia seorang terpelajar, dia orang yang pandai, cerdas, berdedikasi, tapi dia orang yang menyerahkan hidupnya, ya. Dia orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menjadi visioner, dia tahu apa yang akan terjadi dengan bangsanya. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dari orang yang pragmatis, dia dirubah menjadi orang yang visioner. Hari ini juga berlaku dalam hidup kita, setiap orang Kristen. Lihat apa yang kamu lihat. What do you see? Apa yang hari Anda lihat? Hidupmu yang berantakan? Ya Pak, udah mau cerai Pak. Biar aja, gimana lagi kita terima saja. Kalau saya waktu mau cerai, saya ngeliatnya ke depan ya. Anak saya nanti jadi apa, narkoba, apa segala macam. Saya bilang, enggak, dalam nama Yesus saya enggak mau. Saya ingat nasihat ibuku, jangan cerai. Nanti anak-anakmu jadi korban. Oh, saya fight. Mengapa kami bertiga, kakak beradik, tidak ada yang rusak hidupnya? Enggak ada yang maksudnya, ya saya rusak kan 4 tahun dalam pencarian sama Tuhan. Udah tua saya rusaknya ya kan, bocah tua nakal saya ini kan. Lagi muda saya mah baik-baik aja ya. Ya berantem sekali 2 kali kan SMP. SMA udah nggak pernah berantem. Kuliah sekali ya saya berantem. Tapi udah nggak pernah lagi. Baru edan itu ya kemarin. Usia berapa, 35 ya. 36-an itu. 36 itu saya edan lagi tuh. Baru edan. Enggak. Usia 40 itu. Usia 40 tuh ya saya edan itu. Wah, itu baru tuh saya edan itu. Bocah tua nakal. Ini nakalnya terlambat saya ini. Jadi kalau orang tuanya tidak bercerai, ya anak-anaknya hatinya firm, secure, ya. Nah, makanya orang-orang tua yang tidak bercerai jarang anak-anaknya rusak. Ada satu dua, tapi biasanya kalau orang tua yang sanggup ya, kenapa prihatin? Walaupun orang tuanya berantakan begitu, tapi dia bertahan, dia tahu. Sehingga kami bertiga prihatin hidupnya. Kita menahan diri, ya. Kalau ada apa-apa kasihan papa mama. Enggak kasihan, enggak kasihan. Padahal nggak pernah diminta untuk kasihan, tapi kita kasihan. Jangan nambah beban lagi, kasihan. Akhirnya kita tetap bertahan dengan ininya kita, gitu ya, dengan supaya kita jangan brutal, gitu ya. Nah, karena ada visi yang Tuhan berikan buat kami. Apa yang Anda lihat untuk pernikahanmu? Apa yang kau lihat buat keluargamu? Apa yang kau lihat buat anak-anakmu? Apa yang kau lihat buat gerejamu? Apa yang kau lihat buat hidupmu pribadi? Visioner, Anda minta dari Tuhan. Hanya rema dari Tuhan Yesus. Makanya si Saul itu kepenuhan roh ya. Karena dia butuh rema untuk menjadi raja. Dia terima firman,
Dia ngerti, makanya dia kepenuhan roh. Dia ngerti saat itu apa yang dimau Samuel. Bukankah semua harapan Israel itu pada kamu? Wah, ngeri, saudara. Makanya dia kepenuhan roh, dia ngerti. Dia rema, makanya dia kepenuhan roh. Nah, kalau Anda sudah punya rema, Anda bisa tanya, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Dan dia akan lihatkan perkara-perkara yang jauh ke depan, sesuai dengan rema yang kau terima. Itulah gunanya rema, ya, supaya kamu bisa melihat jauh ke depan apa yang Tuhan sediakan, rancangan-rancangan yang baik. Dari mana saya tahu saya mau ke Eropa? Ya, 3 tahun sebelum saya berangkat, Tuhan kasih satu gambar. Kau bilang kamu berangkat. Dari mana itu roh suara Tuhan? Wah, suara Tuhan gundul mupeang. Dari mana suara Tuhan? Dari rema. Nggak ngawur, bukan ujuk-ujuk saudara lagi kentut. Oh, itu suara Tuhan. Oh, kentut bilang suara Tuhan, kurang asem. Jangan. Nggak ada ujuk-ujuk. Suara Tuhan itu didapat dari rema, rema dari logos. Anda penuh dengan logos, Anda penuh dengan agape, maka jadilah itu kombinasi rema. Dan rema itu yang akan bicara kepadamu, kamu harus apa? Kamu menganan, kamu mengiri, inilah jalan, ikutilah. Entah kamu menganan, entah mengiri. Yesaya 30. Dari mana? Dari logos yang jadi rema, Yesaya 30 ya. Ketika kita mengalami pencobaan, dengan air yang roti dan air serba sedikit, namun kamu akan menatap, kamu akan melihat wajah penebusmu. Dan itu yang terjadi dengan kami. Kalau Anda hari ini dalam kejepit, ya hari kejepit nasional, wah, kalau Anda mungkin hidup dalam kejepit terus tiap hari, ya saatnya Anda belajar logos dan hidup di dalam agape. Nanti rema itu akan keluar-keluar. Dan apalagi kalau Anda sering difitnah, sering dicaci maki, biarin. Karena itu akan membuat rema itu menguap di dalam hidupmu. Sangkal diri pikul salib. Biarin aja orang mau ngomong apa saja. Ya, sangkal diri pikul salib. Ya, nggak usah urusan. Tenang saja. Nggak usah grogi mau dikudeta. Nggak usah grogi, biasa saja. Ini pekerjaan Tuhan. Maka saya bilang, dulu sudah nyampaikan beberapa, ya biasa saja mau ambil alih kalau sanggup. Ibu ketua juga bilang, ya kalau mau ambil alih saja, enggak apa-apa. Kita mah bilang mau ambil alih saja. Cuman masalahnya, bisa enggak? Duitnya mau dari mana? Kan begitu kan pertanyaannya kan. Orang percaya enggak? Kan dan gitu ya, semua kan begitu. Nah, sama setiap Anda itu jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan jatahmu masing-masing. Ya, kita udah punya jatah masing-masing. Anda nggak perlu takut, nggak perlu ngeri, nggak perlu takut disingkirkan, disuksikut segala macam. Yang penting Anda lurus lempeng, jangan ikut berintrik, jangan ikut berpolitik. Lurus lempeng, jangan ikut politik, jangan ikut intrik. Lurus lempeng, open. Jadi buku yang terbuka. Open book aja, nggak usah banyakkan intrik. Ya, lurus lempeng, pokoknya. Jangan takut, logos itu nanti jadi rema. Saudara, logos itu jadi rema Anda disfitnah, dicaci maki, di apa, tenang saja. Cool, jalan terus. Nanti Anda akan dengar itu suara kamu mengenal atau mengiri. Ya, Tuhan itu bisa tuntun hidup kami. Pertama kali ya saya nggak dengar langsung begitu waktu dalam hancur-hancuran begitu. Orang nyampaikan ke kita, ya teman-teman kita yang peka itu tadi ya, yang dalam tanda kutip peka hidupnya penuh dengan rema itu tadi. Mereka datang pada kami, Pak Paul nanti begini ya, nanti kalau sudah ini begini ya. Lama-lama akhirnya kami menemukan sendiri, kami hidup tekun di dalam logos dan di dalam agape, sehingga rema keluar, rema itu melimpah, rema itu bergaung sehingga jadi suara. Dan kami ngerti menganan apa mengiri. Dituntun. Kemudian 3 tahun sebelum berangkat ke Eropa, saya dituntun. Kamu berangkat ke Eropa. Istri saya beker-beker. Si Ana itu. Wah, saya nggak bisa, mewel. Kenapa nggak pergi ke Australia aja? Ya, kalau pergi ke Australia, mah ke tunggal ya. Saya bilang begitu. Ya, Tuhan suruhnya ke Eropa. Kamu gimana? Ya, belajar. Stres dia langsung, waduh belajarnya gimana? Nah, tapi kalau dituntun Tuhan, jangan khawatir. Nggak taunya anak saya bisa semua bahasa ya. Bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda, ini lagi bahasa belajar Prancis lagi. Nah, itu jangan takut. Di sini nanti siapa yang duitnya gimana mahal begini. Ya nyampe sekarang ya kita puji Tuhan ya kita ada rumah, ada heaternya, ada pemanasnya.
Puji Tuhan kita semua pakai pakaian layak, walaupun saya nggak ganti-ganti hitam terus. Ya bukan nggak ganti-ganti, ini maaf ya 20 gini semua bajunya. Memang 20 bajunya hitam semua, saya jadi ingat Gepeng itu ya. Bajunya 20 hitam semua, memang bukan apa-apa. Memang sengaja begitu ya buat nyindir pendeta 15M. Baju kenabian. Haleluya. What do you see? Ya, kita hidup harus realistis, ya, harus realistis. Tetapi orang yang realistis, kalau dia punya rema, itu bagus karena dia punya visi sambil dia jalani yang realistis itu, nggak hidup dalam ilusi, nggak ada visinya itu bukan retorika ya. Yang nangkep yang saya ngomong, katakan amin ya. Anda punya visi yang bukan retorika. Anda orang yang realistis. Kita harus orang realistis. Jangan beretorika. Tetapi jangan berhenti. Kita harus punya visi. Ya, Saul ketemu Samuel. Itu jadilah Rasul Paulus itu. Ya, orang-orang yang punya visi dalam hidupnya. Dia praktis, pragmatis, realistis, nggak beretorika, nggak mau yang retorika-retorika, tapi dia punya visi jauh ke depan. Haleluya. What do you see? Apa yang kau lihat? Untuk masa depanmu, anak-anakmu, keluargamu, ya, untuk kehidupanmu, untuk gerejamu.